radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Ali, minas sunnati itu termasuk sunnah ayakhruja, adapun sekiranya keluar siapa orang ilal aidi pada id, artinya sholat tepat sholat id, masyian khalih berjalan kaki, termasuk sunnah apabila orang ketika sholat id menuju tempat sholat id dengan berjalan. Yang berarti yang sering nggak dapat sunnah itu saya. Karena biasanya kalau id itu ngimami jadi khutbah di mana-mana, jadi tidak pernah berjalan. Rawa meriwayatkan pada hadis yang Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa hassanahu, dan menganggap hasan siapa Imam Tirmidzi pada hadis. Jadi sebetulnya pada dasarnya itu ya boleh-boleh saja orang mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, mau naik kendaraan maupun berjalan, ya itu boleh-boleh saja. Ya kalau rumahnya dekat berjalan, tapi kalau jauh ya, saya kemarin Idul Fitri khutbah di mana ya? Khutbah di Margonda. Nah kalau dari Asaada jalan kan ya lumayan. Itu bisa berangkat jam 3 pagi itu jangan. Jadi pada dasarnya boleh naik maupun berjalan ketika berangkat dan pulang dari menuju masjid, menuju tempat sholat id maupun pulang. Itu adalah termasuk bagian dari keleluasaan. Jadi tidak apa-apa. Hanya kalau berjalan itu lebih menampakkan ketawaduan kalau memang tempatnya dekat, ya. Dan memperbanyak langkah, karena setiap langkah itu dihitung. Nah kalau naik motor atau naik mobil itu kan ngitungnya bagaimana langkahnya ini. Jadi terserah malaikat ngitungnya ya, terserah malaikat. Apa setiap putaran putaran roda itu, kalau setiap putaran roda berarti agak banyak. Kalau saya naik mobil berarti kan roda 4 itu masing-masing dihitung. Makanya aturan agama itu ada sebagian yang bisa dinalarkan. Haji mengapa harus ke Mekah? Yaitu ta'abbudi. Mengapa puasa di bulan Ramadan itu ta'abbudi? Jadi itu dogma. Ada yang ta'akuli, ada yang rasional. Contohnya mengapa orang disuruh khitan? Ada rasionalnya, karena di sela-sela kulub itu biasanya ada najisnya, dan itu kalau mengendap lama-lama jadi virus, jadi penyakit, ya, jadi penyakit. Jadi makanya dengan orang disuruh khitan itu dibersihkan lokasi itu, wilayah itu menjadi bersih, ya, menjadi bersih. Karena kalau itu kotor itu bisa infeksi macam-macam, ya, bisa menyebabkan penyakit macam-macam. Nah itu jadi aturan agama itu, apalagi kalau urusan muamalah itu banyak rasionalnya.
ya, urusan muamalah banyak hasil. Kalau urusan ibadah itu banyak dogmanya, banyak ta'abbudinya. Jadi kayak tadi umpamanya disuruh berangkat dengan berjalan, ya hikmahnya akhirnya bisa dicari hikmahnya apa? Oh, hikmahnya adalah orang itu lebih tawadhu umpamanya. Kemudian bisa bareng-bareng orang banyak, ada kebersamaan, berangkat bareng-bareng ke tempat sholat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi fikih hadisnya adalah pertama istighbabul khuruji ila sholatil aidi masyan alal aqdam. Jadi disunahkannya keluar menuju tempat sholat Id dengan berjalan di atas telapak kaki. Mengapa? Karena itu adalah akan banyak langkahnya. Setiap langkah itu dapat satu kebaikan, menghilangkan satu kebaikan, ya, kemudian menaikkan satu derajat. Nah, itu. Ya bukan derajat di dunia, derajatnya di akhirat menurut Allah, bukan menurut manusia. Makanya kita beragama itu kalau menerima perintah itu dengan apa adanya, bukan dengan logika, maka itu luar biasa. Maka orang diperintah sholat, ya sholat saja, tidak perlu tanya kira-kira faedahnya apa. Orang disuruh puasa, ya puasa saja, jangan tanya kira-kira nanti manfaatnya apa ya. Nah, kemudian disuruh diperintah haji, ya haji saja. Jadi seperti itu. Makanya dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiyah ila Tariqil Auliya, di sana jadi kepatuhan kepada Allah tanpa berpikir apa di baliknya itu adalah kepatuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita disuruh sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu karena ini perintah Allah. Kita ini kan pokoknya manut Gusti Allah gitu saja. Mengapa? Ya karena kita hidup ini juga bukan kehendak kita. Ada yang berkehendak dulu ketika masih dalam alam arwah, kemudian punya cita-cita hidup, enggak. Barang itu juga lahir juga dari Allah, kemudian lahir dari rahim siapa kita juga tidak tahu, ya kan? Kemudian nanti kira-kira hidup itu kayak apa, kemudian matinya kapan kita juga tidak tahu. Pokoknya pasrah, itu adalah haknya Allah. Pokoknya ya disyukuri saja, disyukuri bahwa kita untungnya kok diciptakan jadi manusia, kan? Lah kayak umpamanya anjing, anjing itu masa pernah ingin jadi anjing? Kan juga enggak pernah. Itu sama-sama makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah ya jadi anjing. Makanya kita tidak boleh benci sama anjing, tidak boleh benci sama tikus, tidak boleh benci sama babi. Loh, itu semuanya makhluknya Allah. Ya, semuanya makhluknya Allah. Mereka salah apa kok kita benci? Orang mereka juga tidak ingin jadi anjing, kan bukan kehendaknya dia. Ya, mereka jadi babi itu bukan kehendaknya dia. Lah kita ini kebetulan ditakdir oleh Allah jadi manusia sudah beriman lagi, alhamdulillah. Makanya ada cerita yang menarik ketika Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliyun min auliyaillah, itu suatu saat ketika mau berangkat ke masjid, tiba-tiba di depan itu ada anjing yang sedang anjing itu kan ya mangap sambil melet-melet itu ya.
Jadi, nah Abu Yazid kemudian pakai gamis, itu gamisnya diangkat, gitu kan? Karena di hatinya ini menghindari anjing karena najis mughalladhah. Loh, itu loh, anjing itu seakan-akan ngomong, hei Abu Yazid, kamu kok sombong sekali? Kebetulan saja kamu dijadikan oleh Allah. Kita ini sama-sama makhluknya Allah kan. Kebetulan kamu jadi manusia, aku jadi anjing. Ya. Dan itu bukan kehendak kita. Mengapa kamu kok benci pada aku? Apa karena kalau nyentuh aku itu najis mughalladhah? Kalau najisku gampang, dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu sudah beres. Tapi kesombonganmu itu dicuci dengan 7 samudra, tidak akan bisa menghilangkan kesombongan. Wah, luar biasa. Jadi itu kayak apa dialognya antara Abu Yazid Al-Bustami dengan anjing kayak gitu. Artinya orang itu ya manut saja di takdir Allah itu. Kita ditakdir kayak begini ini, ya seperti ini, kita bersyukur, ya bersyukur karena takdir jadi manusia, ditakdir anggota tubuh kita lengkap, ditakdir diberikan iman Islam, itu alhamdulillah. Jadi manut saja kita ini, ya. Jadi ditakdir. Jadi kayak tadi, perintah berjalan, itu ada faedahnya banyak, udah, tidak apa-apa. Yang kedua adalah al-aqlu qabla al-khuruji ila sholatil idi. Wa taqaddamat hikmatu dzalika fi fiqhil hadis. Yang kedua adalah disunahkan makan sebelum berangkat ke sholat Idul Fitri. Jadi kalau mau berangkat sholat Idul Fitri, paling tidak apa minum, apa nyemil. Kalau ada sarapan, kalau masih sudah ada opornya ya, opor ayamnya ya makan dulu. Untuk apa? Untuk membedakan dengan hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya itu adalah masih puasa. Jadi untuk membedakan dengan hari sebelumnya, karena sebelumnya itu puasa yang diharamkan untuk makan, kemudian lebaran, maka sunnahnya makan dulu sebelum, ya tidak harus makan nasi, tidak harus makan lontong, tidak harus makan ketupat, ya minum, kemudian entah nyemil apa yang ada itu, kemudian berangkat. Itu untuk menandai bahwa hari itu adalah hari bolehnya makan, yang semula tidak boleh menjadi boleh. Nah, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnahnya makan itu adalah setelah salat Id. Setelah salat Id baru makan sunnahnya. Mengapa? Karena diharapkan sudah nyembelih kambing, sapi, unta dan sebagainya. Maka sunnahnya kalau Idul Adha agak pagian, kalau Idul Fitri agak siangan, ya. Mengapa? Ya karena kalau Idul Adha agak pagian, pokoknya sudah masuk waktunya, itu sudah naik. Kalau sekarang matahari sudah naik, kalau sekarang kira-kira jam 7, maka udah sholat. Tapi kalau Idul Fitri, kalau bisa agak siangan dikit lagi, ya agak siangan lagi. Kalau Idul Adha, karena setelah itu orang bergegas untuk motong kambing, motong sapi, ya dan sebagainya.
Dan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum sesungguhnya kaum itu asobahum menimpahum kepada kaum apa matorun hujan fi yaumi idin pada hari raya hari lebaran. Ya, di sini juga biasa, apalagi di daerah Bogor sama Depok ini ya. Bogor kota hujan, Depok tetangganya. Maka hujan itu hampir hal yang biasa. Fasalla bihim an-nabiyyu, fasalla maka salat bihim dengan nas kan kaum siapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal idi pada salat id fil masjidi di masjid. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud bi isnadin layyinin dengan sanad yang lemah ya, dengan sanad. Jadi pernah terjadi hujan kemudian Nabi sholat id di masjid. Jadi pada dasarnya boleh saja orang melakukan sholat id itu di masjid, boleh di lapangan juga boleh. Tapi kalau masjidnya luas, ya sebaiknya di masjid saja daripada di lapangan. Mengapa? Karena di masjid orang masuk ada sholat tahiyatul masjid. Kalau lapangan kan tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Yang kedua, orang kalau sudah di dalam masjid disunahkan untuk iktikaf. Tapi kalau di lapangan tidak bisa iktikaf. Kalau di masjid tempatnya bersih, suci karena memang tiap waktu untuk sholat. Kalau di lapangan kan biasanya orang gembala kambing itu di lapangan itu dilepas di sana, maka kotoran-kotoran kambing biasanya di lapangan itu banyak. Nah, potensi najisnya banyak. Jadi seperti itu. Jadi boleh saja umpamanya kayak sini dulu pernah di salat itu di lapangan, saya pernah imam di lapangan itu. Umpamanya karena jamaahnya seluruh berapa RW umpamanya, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau masjidnya cukup, ya di masjid. Pertama, yang kedua, kalau hujan, kita ini kan wilayah daerah hujan. Kalau lagi hujan kan repot kalau di luar masjid, ya. Oh iso, apalagi kok belum sholat hujan, bubar acaranya. Bubar acaranya. Nah, beda dengan di masjid. Apalagi masjid ini masjidnya besar ya, dan megah. Hanya kalau di sini ini, kalau bawah itu aula bukan masjid, maka tidak boleh bermakmum dengan imam yang ada di sini. Jadi nggak boleh jumatan di bawah kalau memang bawah itu bukan masjid. Nah, walaupun dikasih layar juga tidak boleh, karena tidak nufud, karena tidak istidrak. Maka tidak boleh jamaah bawah bermakmum dengan yang di atas ini, kecuali kalau dipasangi tangga yang tangganya di depan yang langsung. Nah, umpamanya contohnya ini solusinya adalah ada yang jebol sana, kemudian kasih pintu situ, ada tangganya yang nanti bisa nyambung dengan di atas. Nah itu baru boleh. Ini kalau bukan masjid. Tapi kalau bawah itu masjid, ya maka boleh. Ya, hanya saja kalau itu masjid, orang-orang yang sedang haid tidak boleh
boleh berada di dalam masjid. Padahal biasanya tempat saya juga ngaji ibu-ibu. Kalau hari Kamis itu biasanya ngaji ibu-ibu di bawah. Itu kan bisa jadi yang haid juga ikut ngaji. Padahal orang haid itu tidak boleh berada di dalam masjid. Ya. Walaupun umpamanya pakai softtek 8 supaya tidak bocor, tidak boleh. Karena apa? Karena mulianya hukum masjid, bukan karena bocor dan tidak bocornya. Ya, kalau lewat, kalau al-murur, kalau lewat saja, itu memang yang dikhawatirkan adalah bocornya itu, talwis, motori. Jadi kalau ada orang haid kemudian mau ngambil sesuatu di masjid boleh, asal tidak mengotori. Tapi kalau diam di al-muqsu fil masjid, diam di dalam masjid, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, ini karena di daerah kita ini seringkali seperti itu. Maulid acaranya ibu-ibu malah di masjid, bapak-bapak kadang-kadang di luar. Bapak-bapak di luar karena bisa ngerokok kalau di luar. Kalau nah, ibu-ibu di dalam masjid lah. Ketika ibu-ibu di dalam masjid yang haid akhirnya juga masuk. Makanya ya seperti itu. Nah, kalau selain masjid boleh, ya, selain masjid. Wal illatu fil khuruj ilaihi talabul ijtima'i fihi li sa'atihi wa imdadi atrafihi. Wa lihadza naddaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ikhrajil awatiki wa dawatil khuduri wa ghairihinna yashhadna al khaira wa da'watal muslimin. Jadi orang itu kalau sholat id itu kalau umpamanya di lapangan itu ya boleh-boleh saja, karena supaya syiar juga di lapangan, karena orang-orang yang haid itu juga tidak apa-apa berangkat mendengarkan nasihat-nasihat itu, ya boleh. Kalau di masjid kan tidak boleh, kalau di masjid tidak boleh. Tapi kalau sekarang dengerin nasihat-nasihat barang sudah pakai speaker ya, jadi sudah dengar kemana-mana. Wa mukhafazatu sallallahu alaihi wasallam ala sholati fil musalla dalilul afdhaliyati minas sholati fil masjid walau kana muttasi'an. Jadi saya teruskan ini aja fikul hadisnya. Fikih hadisnya adalah jawazu sholatil id fil masjid li'udrin min nahwi matarin. Jadi boleh salat id di masjid karena uzur min nahwi matarin, dari umpamanya hujan. Kalau di Masjidil Haram salat id ya di masjid. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha ya di masjid itu. Ya. Dan kalau di sini boleh, bahasanya itu boleh. Jadi karena melihat syiar itu kalau di lapangan. Ya. Amma ini persoalannya adalah persoalan perspektif, cara pandang saja. Amma idza lam yakun udhrun fasunnatu an tusalla fi sahra wa anna dzalika afdalu min salatiha fil masjid li muwadzabati rasul 'alaiha wal khulafa'ir rasyidin ba'dahu wa huwa madzhabul jumhur. Jadi kalau umpamanya tidak di masjid ya di lapangan baik, ya di lapangan itu. Jadi kayak Istiqlal itu dipakai ya,
atau nanti di lapangan mana ya boleh. Nah, yang penting ya tadi itu menjaga apa namanya, karena kalau di masjid itu biasanya juga antara bapak-bapak dengan ibu-ibu tempatnya pisah. Nah kalau di lapangan itu kadang-kadang ya agak gimana gitu ya, agak. Tapi boleh saja dan baik-baik saja karena syiarnya tadi itu. Makanya tidak apa-apa orang ketika lebaran bajunya bagus itu karena syiarnya. Nah, syiarnya. Yang tidak boleh itu kalau bagi perempuan-perempuan muda yang masih zawatu hayatin, yang masih banyak tingkahnya, nah ini supaya lebih agak menutup. Kalau sekarang kan zamannya repot menutup itu barang, malah selfie sekarang. Ya. Nanti ada khotibnya lewat malah anak-anak muda Pak Ustadz ayo selfie. Ustadznya malah diajak selfie kalau sekarang ini malah. Jadi baik di masjid, di mushola, wa hujjatuhum mu'adzabatur rasul karim alaiha wa li anna adzaru sya'airil Islam. Jadi di sini alasannya mengapa di lapangan juga baik dari itu karena syiar Islam nampak. Dan wastasna al-hanabilatu wal malikiyatu al-masjidal haram li sa'atihi. Jadi ulama-ulama Hanabilah dan Malikiyah mengecualikan Masjidil Haram karena luasnya. Wa qalat asy-Syafi'iyyatu fi'luhal fil Masjidil Haram wa baitil muqaddasi afdalu minas sakhra li syarafihima. Kalau dalam mazhab Syafi'i melakukan sholat Id di Masjidil Haram dan Baitul Maqdis itu lebih utama daripada di tanah lapang misalnya. Wa fi'luha fi sa'iril masajid ini tasa'at au hasala matar kama dala ila hadus li syarafi wa sulatul khudur ilaiha ma'awuzkiha fil awal. Jadi kalau umpamanya kayak masjid begini ini ya sayang-sayang kalau tidak digunakan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tempatnya luas ya, tempatnya luas. Enggak kuat, ya enggak kuat di lapangan di apa namanya bisa di halaman, bisa di jalan itu enggak apa-apa, menutup sekali, jarang-jarang. Biasanya juga sepi kalau orang pada sholat semuanya, yang jarang-jarang ke masjid juga pada ke masjid. Biasanya kan ada yang datang ke masjid itu tahunan. Wa in taqatil masjid wala udra kuriha lil masyaqqati waz-zihami. Kecuali kalau masjidnya sempit, kemudian jamaahnya banyak sekali, ya di lapangan apa-apa supaya tidak berdesakan. Faidatun masyru'iyyatut takbiri fil idaini fi ghairi salati wa aktsaru fuqaha ala istiqbabil jari bit takbir. Jadi disyariatkan takbir pada selain
di dua salat Id itu, Idul Fitri maupun Idul Adha, fi ghairi shalah. Makanya kalau salat Idul Adha itu ada takbir namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Ya, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu mulainya adalah ketika ghurubus syamsi lailata Idul Fitri atau lailata Idul Adha. Jadi mulainya adalah maghrib itu. Jadi kalau anak-anak biasanya di rumah umpamanya dekat masjid, jangan sore-sore sudah takbiran. Kadang-kadang itu kan banyak sore itu asar, batal asar udah mulai takbiran. Harus dihentikan, belum waktunya. Takbiran yang mursal itu adalah mulai maghrib. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Id. Yang kedua takbir muqayyad itu, takbir mursal itu pada Idul Fitri maupun Idul Adha sama, yaitu mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat Id. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Mulainya adalah kalau Idul Adha mulainya setelah subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika hari Arafah tanggal 9 itu ba'da subuh, sudah setelah sholat subuh disunahkan untuk takbiran. Setelah zuhur takbiran, setelah asar takbiran. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi pokoknya ba'da sholat mulai subuh tanggal 9 hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Nah itu seperti itu. Wa qala Abu Hanifah yusirru bit takbir liqalihi ta'ala wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa liqalihi sallallahu khairu dzikri al khafi wa li annal asla fi sana'i al ikhfa'u illa ma khassa syar'u ka yaumil adha. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, takbiran itu ya tidak perlu rame-rame, karena itu zikir ya pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Amma fil adha fadhabat al-hanafiyatu ila anna waqta takbiri fihi fajru yaumi arafata wa ikhtalafu fi akhirih. Jadi dalam mazhab Hanafi sama ini, permulaan takbirnya itu adalah mulai subuh hari Arafah. Kemudian waqtalafu fi akhiri, mereka berbeda pendapat tentang akhirnya. Faqala Abu Hanifah akhiru sholatul asri min yaumin nakhri. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu ya hanya sampai asar saja. Jadi mulai subuh hari Arafah sampai asar tanggal 10 saja. Nah, hanya itu. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad akhir salat asr min akhir ayyam tasyrik. Tapi menurut muridnya, ini muridnya Abu Hanifah beda dengan gurunya.
Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga muridnya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa akhir takbir itu sampai sholat asar pada akhir ayat hari-hari tasyrik. Wa qalat asy-Syafi'iyyah wal Hanabiyah yukabbiru akibat salati min subhi yaumi Arafata ila salatil asri min akhir ayyam tasyrik. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, takbir itu yang mulai subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik. Wa hadza fi haqqil mukhilli indahu, ini hanya orang yang tidak ihram. Amal muhrimu fayukabbiru nadhura yaumin nakhr ila asri ayyam tasyrik. Jadi kalau orang yang sedang ikhram ya mulai zuhur, jadi zuhur ketika yang menakhir sudah takbiran sampai akhir atas. Wa dhahabat al-malikiyah ila nayukabbiru akiba khamsa asyara fardhan min zuhri yaumin nakhr ila subhi ayyam tasyrik. Kalau menurut mazhab Maliki mulainya adalah ketika zuhur yang nakhr sampai subuh hari tasyrik. Wah, ini beda pendapat antara ulama. Jadi kalau ada yang kadang-kadang berbeda, jangan langsung dikatakan salah. Jangan-jangan kita yang belum tahu. Makanya karena memang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Kemudian amma takbiru idul fitri qala malikun yukabbiru indal ghudu ila shalat bayantahi bi khurujil imam ila shalat. Jadi kalau takbir dalam sholat Idul Fitri menurut Imam Malik yaitu orang ketika pagi-pagi ketika berangkat ke masjid dan berakhir ketika imam sholat Idul Fitri itu sholat. Wa qalat al-Hanafiyah yukabbiru indal wudu ila sholati wa fi intihai qaulan ahadu yang ta'i bil usul al-musalla wa thaniya bisyuru'il imam fi shalah. Jadi mulainya pokoknya pagi-pagi itu, akhirnya sampai ketika pelaksanaan sholat. Wa qalat Hanabilatu, dalam mazhab Hambali, awal waqti idza gharabat syamsu lailatal 'id wa yata'aqqadu indal khuruji ilal musalla wa yantabil faragh al khutbah. Jadi kalau dalam mazhab Hambali mulainya adalah ketika maghrib malam takbiran itu sampai khatib selesai khutbah, ya selesai khutbah. Berarti sampai habis sholat kan kemudian khutbah, ketika khutbah selesai berarti khutbah. Wa qalat asy-Syafi'i awal waqti idza gharabat syamsu lailatal 'id wa as-sakhul aqwali indahum annahu yantahi idza bi syuru'il imam fi shalah. Jadi awal takbirnya itu mulai tenggelamnya matahari sampai selesainya imam dalam pelaksanaan sholat. Jadi itu tentang takbir-takbir di dalam sholat Id. Wakana wallahu a'lamu bishawab.